Seorang anak laki-laki tanpa sengaja jatuh ke ruang bawah tanah rumahnya. Di sana, ia menemukan siluman harimau yang telah disegel selama 500 tahun. Seekor tombak kuno tertancap di tubuhnya. Ia berdiri tak bergerak di sudut ruangan. Melihat pemandangan itu, Ushio langsung ketakutan setengah mati. Ia segera mencoba melarikan diri dari ruang bawah tanah yang mengerikan itu. Namun, siluman harimau itu tiba-tiba bersuara. Ia meminta Ushio untuk mencabut tombak dari tubuhnya. Melihat siluman itu bisa diajak bicara, Ushio perlahan-lahan mengatasi rasa takutnya. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika tombak itu dicabut. Tanpa disangka, siluman harimau itu menjawab dengan jujur. Ia akan langsung memakan Ushio. Lalu, ia akan mengirim semua manusia ke neraka. Mendengar itu, entah dari mana datangnya keberanian, Ushio langsung menginjak-injak tombak itu beberapa kali. Setelah meludahi siluman harimau itu, ia langsung berlari menuju pintu keluar. Namun, Ushio tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian ia terpaksa harus membebaskan siluman harimau itu. Suatu hari, teman masa kecil Ushio dan temannya datang untuk mengambil buku. Namun, Ushio menyadari ada banyak serangga kecil lucu di sekitar mereka, dan mereka sepertinya tidak bisa melihat serangga-serangga itu. Hanya Ushio yang bisa melihatnya. Melihat seekor serangga besar hendak merayap ke tubuh salah satu gadis itu, Ushio langsung bertindak. Detik berikutnya, "Apa yang kau lakukan? Bodoh, aku tidak keberatan." Kok, Ushio akhirnya mengerti, siluman harimau itu pasti telah mengutuk matanya. Namun, siluman harimau itu tiba-tiba tertawa. Ia mengatakan itu semua karena Ushio telah membuka ruang bawah tanah dan melepaskan aura jahatnya yang telah terpendam selama 500 tahun. Itulah sebabnya siluman-siluman kecil itu tertarik ke sana. Tidak lama lagi, siluman-siluman itu akan berwujud. Mereka akan melahap semua manusia di sekitar. Benar saja, saat Ushio berbicara dengan siluman harimau, terdengar jeritan kedua gadis itu dari luar. Agar perkataan siluman harimau itu tidak menjadi kenyataan, Ushio terpaksa membuat kesepakatan dengannya. Ia akan mencabut tombak itu. Tetapi siluman harimau itu harus mengalahkan semua siluman di sekitar. Setelah mendapat persetujuan, Ushio segera memegang tombak itu dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan Ushio, tombak itu akhirnya tercabut. Namun, detik berikutnya, siluman harimau itu mengingkari janjinya. Ia langsung menyerang Ushio. "Bukankah kita sudah berjanji? Apa maksudmu? Siapa yang mau menepati janji dengan manusia?" Ushio menjadi marah. Siluman tetaplah siluman. Mana mungkin mereka menepati janji? Kemarahan memenuhi hatinya. Genggaman Ushio pada tombak semakin erat. Melihat itu, pupil mata siluman harimau itu menyempit. Karena penampilan Ushio saat itu, persis seperti orang yang menyegelnya dulu. Ketakutan masa lalu kembali menghantuinya. Siluman harimau itu langsung melesat seperti kuda liar yang lepas kendali. Ia berlari